Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku kepengen share sama kalian tentang persyaratan apa aja sih buat spouse visa. Dan apa namanya, yang belum tahu apa itu spouse visa, itu visa untuk tinggal di Inggris ya setelah menikah. Jadi kalau kalian mau menikah di Inggris itu pakai fiance visa ya, dan itu cuma 6 bulan aja guys. Jadi kalau kalian kepengen tinggal di Inggris setelah menikah, kalian harus ngeplay yang namanya spouse visa. Dan kalau bisa, kalau menikah di Inggris ya, kalau sudah menikah buruan ya, sebelum visa habis kalian harus ngeplay yang namanya spouse visa, daripada kalian bolak-balik Indo lagi terus balik ke Inggris lagi. Jadi ibaratnya ngirit waktu dan ngirit uang juga ya guys ya. Jadi pesen aku atau tips ya, kalau kalian sudah menikah di Inggris, buruan urus yang namanya spouse visa. Dan itu juga kan butuh proses, jadi kalau lebih cepat lebih bagus gitu kan. Pokoknya nikah, kalau sudah menikah langsung deh cus urus yang namanya spouse visa. Nah, persyaratannya apa aja ya? Aku cepat-cepat aja lah, gak usah lama-lama ya guys. Langsung aja to the point ya. Nah ini dan aku ini bukan agensi ya, aku ini berdasarkan pengalaman pribadi aja. Dan aku kebetulan masih ada ini brosur-brosur ya dulu waktu aku ngurus spouse visa. Jadi siapa tahu kalian butuh ya. Ayo kita langsung aja guys, nanti aku kelamaan bikin video dan bikin kalian cepetan gitu ya kan guys ya. Jadi persyaratan pertama ini adalah application inform ya, FL atau FLRM, sekalian payment slipnya juga ya, karena kalau kalian ngambil di internet itu kan ada ya namanya application inform ini. Nah kalian kan jawab pertanyaan gitu, terusan dijawab, sudah dijawab terus kalian bayar ya di akhir biasanya sih itu. Nah syarat yang kedua adalah two recent identical passport size photograph of the applicant. Jadi di sini 2 foto ya, ukuran paspor aja sih. Dua biji atau 2 buah gitu, 2 lembar ya, berarti 2 lembar foto kita ya sebagai aplikan ya. Jadi yang yang mengajukan aplikasi ya. Nah syarat ketiga adalah one recent passport size photograph or her husband ya. Jadi sama juga ini, jadi satu aja fotonya dari suami kita ya. Jadi satu aja dan ukuran paspor aja guys. Biasa aku dulu itu fotonya di kayak tempat foto yang boots kayak gitu, yang di kotak-kotak itu biasanya di supermarket, di sini ada ya. Nah aku fotonya di situ, jegrek langsung jadi kan kalau di situ kan cepet kan. Nah terus syarat yang keempat adalah her Indonesian passport and expired passport. Jadi di sini diminta adalah paspor kita ya. Terus kalau kita punya paspor yang lama, itu juga harus disertakan ya guys ya. Jadi paspor kita yang sekarang berlaku, terus yang sebelum-sebelumnya itu tergantung kalian sudah berapa kali bikin paspor gitu, dijadiin satu ya. Maksudnya disertakan gitu, jadi paspor yang lama sama paspor yang baru ya. Nah ini syarat yang kelima adalah her husband British passport. Berarti ini adalah paspor suami ya, paspor suami yang kelima. Yang keenam adalah their marriage certificate. Nah ini kan yang syarat keenam, nanti kalau kita sudah menikah di Inggris itu kan dapat sertifikat itu loh. Nah itu disertakan ini sertifikatnya ya, buat bukti kalau kita itu sudah menikah di Inggris. Nah syarat yang ketujuh ya, ketujuh adalah
evidence of finance by way of, ini ada beberapa finance, ini kebanyakan surat-surat dari suami ya, karena suamiku ini adalah yang tinggal di Inggris ya. Jadi ini aku bacain aja ya, soalnya aku kan kurang paham ya, tapi kalau yang Inggris pasti tahu lah surat-surat ini. Aku bacain ya. Satu ya, ini company tax return City 600 with evidence he has been filed with HMRC ya. Nah, yang kedua, evidence of registration with register of companies at companies house. Ini karena suamiku itu punya usaha sendiri ya, jadi ini adalah harus ada bukti ya, bukti tentang, buktinya bukti-bukti pekerjaan dan kayak mungkin slip gaji juga kayak gitu ya. Pokoknya ini adalah surat-surat yang suami. Terus yang ketiga ini account for the last full financial year, berarti ini dari yang perusahaan ya. Jadi kalau kalian yang suaminya kerja ikut company-nya orang, jadi penghasilannya gitu berapa lah dalam waktu 1 tahun ya guys ya. Terus ini selanjutnya an accountant certificate of confirmation. Yang kelima, business bank statement covering the same 12-month period at the City 600. Terus ini selanjutnya a current appointment report from company's house. Yang selanjutnya a certificate of VAT registration NCIS certificate. Yang selanjutnya pay slip and P60s covering the same period at the City 600. Personal bank statement covering the same of 12 months as the City 600. Dividend voucher, VAT return, completed tax return for a year ended ya. Jadi 1 tahun ya, 1 tahun bukti taxnya ya, tax pemerintah atau tax return kayak gitu. Nah, kalau orang di Inggris kan tahu itu. Next adalah wage slip and dividend voucher for second director in relation to lump sum payment paid into personal bank constituting both salaries and dividend payment to evidence how the total of the lump sum are made up. Nah, ini nanti lagi yaitu gaji ya, pokoknya yang setahun terakhir gitu ya. Evidence of accommodation by way of mortgage statement. Nah, ini bukti kayak mortgage ini kayak KPR BTN ya kalau di Indonesia ya. Itu kalau beli rumah di sini kan pakai KPR kebanyakan. Nah, itu harus ada dividennya, bukti-buktinya kayak gitu, surat-suratnya gitu. Nah, terus syarat yang ke-9 ini adalah English language test certificate ya. Nah, ini aku pakai The Trinity ya waktu itu di sini, Trinity London kayaknya tapi aku tesnya itu dulu aku di Peterborough ya. Nah, syarat yang selanjutnya adalah wedding photograph. Jadi foto-foto ya kalau pas kita nikahan itu disertakan ya beberapa gitu. Ya paling enggak ya 6 lah kayak gitu ya. Tapi lebih banyak lebih bagus kayaknya sih. Tapi 6 oke sih kayaknya. Terus ini yang ke-11 ini adalah ini karena
karena ini beda kasus ya, jadi ini tidak termasuk sebenarnya kalau kalian belum punya anak ya, karena waktu itu aku ngurus visa itu kan aku dalam keadaan hamil ya guys ya, jadi ini aku harus menyertakan surat dari dokter gitu ya, kalau menyatakan tuh aku hamil kayak gitu guys. Tapi kalau kalian nggak hamil ya nggak usah, itu kan saya sendiri yang bermasalah gitu ya, jadi itu disertakan ya. Kayaknya sih gitu aja itu syarat-syarat untuk apply spouse visa ya guys ya. Jadi siapa tahu berguna buat kalian yang lagi musmet berpusing ria mikirin apa sih dokumen buat ini ya, buat spouse visa ya di Inggris ini. Dan untuk kalau kalian mau bertanya-tanya atau menanyakan sesuatu atau galau-galau gitu, bisa komentar di bawah ini ya guys ya. Aku insya Allah kalau ada waktu aku balas, tapi mungkin nggak secara langsung ya, atau kalian juga bisa DM aku di IG aku di Keluarga Bahagia di Inggris dan follow ya. Terus jangan lupa like, komen sama subscribe ya kalau kalian belum subscribe. Ya senang aja sih guys kalau ada yang nonton, kan berarti kalau ada yang komentar gitu kan tahu ya, berarti ada yang nonton, terus ada yang butuh. Kalau nggak ada yang butuh ya ngapain aku bikin videonya, nggak guys? Soalnya kan juga butuh waktu ya ngedit terus ngomong seperti ini di depan kamera ya, aku kurang pede sebenarnya. Tapi karena banyak pertanyaan dari beberapa subscriber mungkin ya, kalau mereka subscribe, tapi nggak tahu juga sih, ada beberapa komen gitu menanyakan tentang ini persyaratan spouse visa ya, dan itu perlu pakai English language test, itu perlu ya guys ya. Jadi kalau yang spouse visa itu pakai yang E2 ya kayaknya. Terus ini spouse visa ini visanya itu adalah dapat 2,5 tahun ya. Nah kalau sudah dapat 2,5 tahun, nanti kalian punya kayak KTP kayak gitu, KTP sementara gitu, warnanya pink gitu, cantik. Nah itu namanya BRP ya, atau BRP kita bilang ya, tapi itu bahasa Inggrisnya BRP, itu kayak semacam ID kalau sudah dapat visanya. Nah kalian juga nanti kalau sudah dapat 2,5 tahun gitu, kalian harus nge-renew lagi. Dan pesan aku, kalau kalian punya surat-surat ya dari misalnya dari Tesco atau dari dokter, kalau kalian periksa dari dokter itu dikumpulin, itu buat next visanya ya, maksudnya buat nge-renew visanya. Nanti kalau sudah habis, kalian punya bukti kalau kalian itu bisa hidup di Inggris dan bisa bermasyarakat sama di sini ya. Jadi misalnya kalau kalian periksa dokter ya kan, nanti dapat surat, itu suratnya dikumpulin, yang utama itu atas nama kita ya. Terusan juga kayak surat listrik atau pokoknya dari pemerintah minimal 6, yaitu 6 surat dari yang berbau pemerintah, itu seperti kayak dokter atau kayak listrik, air, gas kayak gitu, itu bagus. Atau kalau kalian shopping gitu ya, sign up itu, bikin member kayak gitu, terus suratnya dikumpulin ya guys. Itu pesan aku biar kalian nanti mudah buat nge-renew-nya nanti. Jadi itu pesan aku. Kayaknya sekian dulu videoku untuk hari ini, semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa komentar di video di bawah ini, atau DM aku di IG, dan itu gratis ya guys, aku bukan agensi, dan karena gratis aku nggak bisa secara langsung ya, maksudnya kan aku emak-emak ya, aku punya kegiatan, aku punya kesibukan. Kalau ada waktu aku pasti balas ya. Syukur-syukur bisa membantu dan bermanfaat. Kayaknya sekian dulu videoku untuk hari ini. Salam damai dari Inggris. Bye bye. Nanti aku tulis deh ininya di deskripsi ya, dibaca ya. Bye. Set.